pesawat pertama buatan Indonesia. N250 Gatotkaca sudah tiba di Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Yuk simak fakta menariknya. N250 Gatotkaca merupakan masterpiece dari Profesor Dr. B.J. Habibie yang berhasil membuktikan bahwa anak bangsa mampu memproduksi pesawat terbang. Pesawat ini pertama kali mengudara pada tahun 1995. Namun sayangnya, krisis moneter pada tahun 1998 terpaksa membuat N250 berhenti pengembangannya. Kemudian, pada hari Jumat lalu, tanggal 21 Agustus tahun 2020, pesawat N250 Gatotkaca akhirnya tiba di tempat peristirahatannya, yaitu Museum Pusat TNI Angkatan Udara Dirgantara Mandala. Meskipun tidak lagi mengudara dan berakhir di museum, pesawat N250 menyimpan serangkaian fakta menarik di baliknya. Berikut sejumlah fakta dari pesawat N250 Gatotkaca rancangan Bapak Habibie. Yang pertama, asal-usul nama N250 Gatotkaca. Huruf N yang ada pada penamaan pesawat ini mengandung arti Nusantara. Kemudian angka 250 menunjukkan kapasitas penumpang, yaitu 2 mesin dan 50 penumpang. Sementara Gatotkaca adalah nama yang diberikan Presiden Soeharto untuk prototipe pertama N250. Yang kedua, N250 Gatotkaca menggunakan teknologi canggih. Teknologi fly-by-wire yang ada di pesawat ini menjadikannya sebagai salah satu pesawat tercanggih. Pada eranya, fly-by-wire, FBW, adalah sistem kendali yang menggunakan kabel-kabel data sebagai pengganti kabel kendali dari logam. Berat dan rumit. Dikutip dari Kompas. Digunakannya FBW di N250 karena Habibie ingin menjadikannya sebagai pesawat baling-baling dengan kecepatan jelajah tinggi 330 knot atau hampir 600 km per jam. Hal itu membuat para insinyur IPTN dihadapkan pada tantangan teknik yang besar dan belum pernah mereka alami sebelumnya. Tetapi kesuksesan uji terbang N250 menjawab keraguan tersebut. Bahkan di kemudian hari ide itu diikuti oleh pesawat sejenis lain. Kemudian, serangkaian teknologi canggih lainnya juga digunakan pada pesawat turboprop tersebut. Antara lain Full Glass Cockpit with Engine Instrument and Crew Alerting System atau ECAS, dan Engine Control with Full Authority Digital Engine Control atau FADEC. Ada juga Electrical Power System with Variable Speed Constant Frequency, VSCF, generator, di mana teknologi ini biasa dipakai dalam pesawat tempur. VSCF membuat desain struktur yang efisien dan kokpit lebih luas serta terbang lebih cepat dibandingkan dengan pesaingnya, seperti ATR-72, De Havilland Q400, dan EMA-60. Penerapan teknologi canggih di N250 Gatotkaca membuat dunia tercengang ketika B.J. Habibie memperkenalkannya di Paris Air Show oleh Bourget. Yang ketiga, N250 Gatotkaca melibatkan lebih dari 4.000 insinyur. Pada 1987, PT Industri Pesawat Terbang Nurtanio, IPTN, mendapat tugas dari pemerintah untuk merancang, bangun, dan memproduksi sepenuhnya pesawat baru N250. Pada saat itu, PT IPTN semakin meningkatkan jumlah tenaga kerjanya terutama para insinyur. Proses rancang bangun pesawat itu melibatkan kurang lebih 4.000 insinyur, yang diantaranya lebih dari 35 sarjana S2 dan 100 sarjana S3. Yang keempat, penerbangan perdana N250 Gatotkaca ditetapkan sebagai hak Teknas. Tanggal 10 Agustus tahun 1995 merupakan hari di mana N250 Gatotkaca pertama kali mengudara. Hari tersebut kemudian ditetapkan sebagai Hari Kebangkitan Teknologi Nasional, hak Teknas, berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 71 tahun 1995. Penerbangan perdana N250 Gatotkaca dihadiri oleh Presiden Soeharto beserta Ibu Tien Soeharto dan
Wakil Presiden Trisutrisno beserta Ibu Tuti Trisutrisno dengan sejumlah menteri. Yang kelima, proyek dihentikan karena krisis moneter 98. 3 tahun setelah penerbangan perdananya, yakni pada tahun 1998, proyek N250 dihentikan karena Indonesia mengalami krisis moneter. Sejak saat itu, pesawat N250 Gatot-Kaca tidak lagi diterbangkan. Hingga saat ini, mesin pesawat juga tidak pernah dihidupkan dan telah mati. Meskipun begitu, pesawat pertama yang diuji coba terbangkan pada tahun 1995 tersebut masih bersih dan terawat. Meski tak lagi diterbangkan, pesawat N250 Gatot-Kaca karya anak bangsa diharapkan bisa tetap menginspirasi generasi sekarang dan mendatang.